Firda Ananda. Kami akan menyajikan informasi terkini dan dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara. Dua mahasiswa dan seorang pemuda yang terlibat peredaran narkotika jenis ganja ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar. Dua mahasiswa salah satu kampus swasta tersebut yakni berinisial FA alias Ipo 23 tahun dan IB alias Baim 22 tahun. Sementara seorang rekannya MRM alias Riz 30 tahun warga Jalan Karawisi, Kota Parepare. Ketiganya ditangkap saat hendak melakukan transaksi atau jual beli ganja di samping kampus FA dan IB. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Timur. Ada Muslimin Emba yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Emba. Ya, Firda. Emba, bisa Anda jelaskan seperti apa kronologi penangkapan 3 pengedar ganja di kalangan mahasiswa ini? Ya, baik Firda dan Tribuners. Tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar berhasil mengungkap ataupun menggagalkan rencana peredaran ganja di kalangan mahasiswa, tepatnya di samping salah satu kampus swasta di Kota Makassar. Ketiganya itu dibekuk saat hendak melakukan transaksi atau jual beli ganja di samping kampus tersebut. Kemudian tim narkoba langsung menggerebek dan mengamankan 3 pelaku beserta barang bukti 1 kilogram ganja, juga biji ataupun bibit dari ganja tersebut. Firda. Lantas berdasarkan informasi yang Anda himpun begitu, ganja ini diperoleh dari mana oleh ketiga pelaku? Dari hasil pengakuan tersangka kepada polisi, mereka memperoleh barang haram itu dari akun Instagram melalui jasa pengiriman barang dari Kota Medan ke Kota Makassar. Begitu, Firda. Lantas bagaimana untuk ancaman hukuman bagi ketiga pelaku yang mengedarkan narkoba jenis ganja ini, Emba? Iya, karena ketiganya merupakan pengedar, polisi menerapkan pasal yaitu tentang peredaran narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Wakasat Narkoba Polrestabes Makassar, Kompol Indra Waspada. Berikut liputannya untuk Anda. Amankan narkotika yang kami duga adalah ganja, yang mana dari hasil perkiraan kami sekitar 1 kilogram. Ya, 1 kilogram dalam bentuk daun kering. Tetapi di sini juga ada dalam bentuk biji-bijian itu. Biji-biji itu justru kalau ditanam ya bisa menghasilkan hasil yang lebih banyak lagi. Ya. Ini 1 biji begini bisa jadi 1 pohon. Jadi kali saja berapa banyak ini kalau seperti ini. Ya. Ini bisa menjadi tanaman ya. Kemudian ada beberapa juga alat bukti yang kami amankan, terus ada papir dan juga filternya. Jadi ada timbangan elektrik, timbangan biasa, manual. Menurut pengakuan ketiga orang tersebut, bahwa ganja ini rencananya akan diedarkan di sekitar atau di kalangan mahasiswa. Karena yang bersangkutan merupakan juga mahasiswa, jadi akan diedarkan di kalangan pelajar atau mahasiswa. Dan ini sudah berlangsung berkali-kali. Ya, sudah berlangsung berkali-kali, mereka sudah sering melakukan hal tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Hujan deras mengguyur Sarolangun membuat beberapa rumah warga di Kabupaten Sarolangun, Jambi tergenang air. Camat Sarolangun Huzairin mengatakan sebanyak 5 kelurahan dalam Kecamatan Sarolangun dilaporkan terendam banjir. Menurutnya, wilayah-wilayah yang terendam banjir tersebut merupakan daerah dengan kondisi wilayah yang lekuk dan rawan akan terjadi banjir. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Jambi. Ada Rifani Halim yang akan berikan laporan yang langsung dari lokasi banjir. Halo Rifani. Oke Firda. Ya Firda. Rifani, bisa Anda jelaskan bagaimana banjir ini bisa terjadi di wilayah Kecamatan Sarolangun dan di kelurahan mana saja yang terendam banjir? Oke Firda, untuk wilayah Kecamatan Sarolangun pada Selasa malam diguyur hujan 1 semalaman di sembari petir. Nah, ini membuat luapan sungai dari sekitar
Kecamatan Sarolangun hingga menggenangi rumah warga maupun jalan di sekitar 5 kelurahan tersebut. Nah, dapat diketahui 5 kelurahan tersebut termasuk juga Gunung Kembang, Sarolangun Kembang, kemudian juga beberapanya ada di Sukasari dan lain sebagainya, Firda. Lantas bisa Anda jelaskan seberapa tinggi banjir ini merendam area pemukiman warga? Nah, dari pantauan Tribun Jambi di lapangan, Firda, banjir diperkirakan mencapai lutut orang dewasa, Firda. Kemudian bagaimana untuk tindak lanjut yang dilakukan dari pihak-pihak di sana untuk mengurangi air yang tergenang ini? Nah, saat mengunjungi lokasi banjir tersebut, Firda, Ketua RT 09 Kelurahan Gunung Kembang mengaku bahwa pihaknya bersama warga melakukan pengurangan air, yaitu menerobos salah satu tanggul atau gorong-gorong yang diduga macet oleh akibat sampah yang mampet di gorong-gorong tersebut, Firda. Lantas Rifani, untuk saat ini bagaimana kondisi banjir di wilayah tersebut dan bagaimana para warga? Apakah mereka juga mengungsi atau bagaimana informasinya? Nah, untuk wilayah tersebut, Firda, untuk saat ini air sudah mulai mengering, Firda, namun diperkirakan cuaca saat ini masih tergolong rawan untuk musim hujan. Nah, di situ juga Camat menghimbau agar masyarakat sekitar yang sudah mengalami banjir tersebut agar berhati-hati dan tidak membuang sampah di selokan. Nah, itu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Camat Sarolangun, Husairin, terkait banjir di wilayahnya. Berikut liputannya untuk Anda. Memang hujan tidak sering, sekali-sekali. Dalam setahun ini baru kali ini yang agak-agak luar biasa sedikit hujannya. Sebelum itu biasa-biasa sambil lewat. 5 kelurahan itu di kelurahan mana, Pak? Untuk 5 di kelurahan itu kami lihat di Aur Gading ada 1 titik, suatu di daerah Aur Gading ada 2 titik, Sukasari ada 1 titik yang kami tahu. Sudah itu di Gunung Kembang ada beberapa RT. Yang paling ujung memang itu rawan daerah banjir, kalau salah RT 9 di situ tuh. Sudah itu di pasar tidak ada. Untuk di kelurahan dusun kebun, hanya kebun masyarakat yang terendam untuk sementara. Yang belum, yang tak dapat laporan itu dari daerah Sukasari. Bisa juga daerah Sukasari arahnya ini, arah ke Jalan Kelidung, daerah Sindai paling ujung itu kada salah RT 11. Itu biasanya langganan juga, langganan banjir juga di situ tuh. Sudah dapat angka untuk rumah yang terendam ini, Pak? Nah, untuk yang sementara gini, rumah yang terendam itu informasinya belum begitu detail dapat informasi, tapi dari pagi tadi kami suruh pantau masing-masing kelurahan, kayaknya mereka sudah bersih-bersih. Artinya rumah masyarakat kita tuh paling-paling 1 tumpuk daerah agak rendah itu sudah dibersihkan. Ini mungkin ya himbauan kita kepada masyarakat. 1 unit rumah makan dan 2 rumah hunian terbakar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Kebakaran tersebut terjadi pada Selasa 7 September malam, sekira pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ketiga bangunan tersebut berada tepat di depan kantor KPU Kabupaten Manggarai Barat. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Pos Kupang, ada Gejio Viana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Gejio. Halo Gejio, selamat siang. Halo, selamat siang rekan Firda, selamat siang Tribuners. Gejio, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kebakaran tersebut? Ya, halo rekan Firda. Ya, Gejio, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk kronologi kebakaran yang melanda 3 bangunan ini? Ya, halo rekan Firda. Gejio, bisa mendengar suara kami dari studio? Ya. Halo. Ya. Halo Gejio. Halo rekan Firda. Gejio, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk kronologi kebakaran yang melanda 3 wilayah ini? Oh ya, baik rekan Firda, dapat saya laporkan dari Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebakaran terjadi pada Selasa 7 September
2021 sekitar pukul 23 di Kelurahan Waikelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Kebakaran yang menghebohkan warga Labuan Bajo ini menghanguskan sedikitnya satu warung maupun juga dua rumah yang berada di samping kiri dan samping kanan dari warung tersebut. Beberapa saksi yang ditemui di lokasi kejadian tadi malam menyampaikan bahwa mereka melihat awalnya kobaran api berasal dari warung dan menyebar dengan cepat hingga menghanguskan area belakang dari warung hingga bagian depan warung. Selanjutnya kobaran api yang merambat juga menghanguskan satu unit rumah yang berada tepat di bagian belakang. Setelah mendapatkan kondisi demikian, para saksi ini langsung menghubungi pihak berwajib dengan kepolisian dan tim pemadam kebakaran untuk segera melakukan proses pemadaman api di lokasi kejadian. Demikian rekan Firda. Gicu, lantas apakah sudah ada informasi mengenai penyebab kebakaran tersebut dan apakah setelah diperiksa begitu apakah ada korban jiwa atau korban luka rekan Firda. kebakaran ini? Halo, Gicu, bisa mendengar suara kami dari studio? Iya, suaranya putus-putus rekan Firda. Oke, Gicu, saya ulangi, apakah sudah ada informasi mengenai penyebab kebakaran dan juga korban jiwa atau korban luka akibat kebakaran ini? Baik. Terkait penyebab kebakaran sendiri hingga sampai saat ini penyebab kebakaran juga masih diselidiki oleh pihak berwenang. Namun demikian dari fakta yang kita temukan di lapangan dan wawancara beberapa saksi mata yang melihat kejadian tersebut, api ini diduga berasal dari dapur dari warung tersebut. Selanjutnya dapat dikonfirmasi juga tidak ada korban jiwa dan juga korban luka dalam kejadian tersebut. Demikian rekan Firda. Lantas Gicu, bagaimana untuk proses pemadaman api di sana? Apakah hanya damkar atau juga dibantu warga? Baik, rekan Firda, dapat saya laporkan bahwa proses pemadaman api, kobaran api yang ada di lokasi kejadian itu dilakukan oleh 2 unit mobil pemadam kebakaran dibantu dengan 1 unit mobil tangki air milik warga sekitar. Di lain sisi, sejumlah warga sekitar juga membantu proses pemadaman api yang cukup besar sehingga tidak berselang lama atau sekitar 1 jam lamanya kobaran api dapat dikendalikan dan kondisi dapat diamankan oleh pihak keamanan. Demikian rekan Firda. Lantas seusai api begitu dipadamkan oleh petugas damkar, bagaimana saat ini kondisi terkini di lokasi, Gicu? Baik, untuk kondisi terkini di lokasi pada pukul 13.56 waktu Indonesia bagian tengah ini, lokasi kejadian saat ini telah dipasang polisi lain atau garis polisi dan berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak kepolisian dalam hal ini Kasatreskrim Polres Manggarai Barat, itu Yoga Dharma Susanto, pihak kepolisian saat ini tengah melakukan penyelidikan dengan pada pagi hari tadi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan juga memeriksa para saksi-saksi. Informasi yang sedikit dihimpun oleh Poskupang bahwa kondisi warung pada sebelum kejadian telah ditinggalkan oleh pemiliknya dalam waktu yang lama, sehingga saat kejadian pemilik warung tidak berada di lokasi kejadian. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Poskupang Gicu Viana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menerima sebanyak 1.440 tabung oksigen dan 2 alat generator oksigen dari Yayasan Mandana Meta Caritas pada Rabu 8 September 2021. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan pemberian oksigen ini menambah dukungan kepada TNI dalam pendistribusian tabung oksigen di berbagai daerah. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari tribunnews.com. Ada Rizky Sandi Saputra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky, selamat siang. Selamat siang Firda dan juga Tribuners. Rizky, bisa Anda jelaskan mengenai prosesi penyerahan bantuan 1.440 tabung oksigen seperti apa? Ya, jadi Firda bisa disampaikan tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya hari Rabu 8 September 2021, TNI AL menerima donasi dari Yayasan Metana
begitu berupa 1.440 tabung oksigen dan juga 2 generator oksigen, yakni pengisi atau alat untuk mengisi oksigen begitu, langsung di lapangan apel Denma Mabes TNI Cilangkap, di mana penerimaan tabung oksigen ini langsung diterima oleh Kasal atau Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Begitu rekan Firda. Nantinya Rizky, apakah tabung oksigen ini akan didistribusikan kemana dan bagaimana dalam penerapannya begitu? Ya, jadi kalau untuk sementara mengingat saat ini kelangkaan tabung oksigen sudah dapat ditangani dan jumlah kasus positif juga sudah mulai menurun, tadi Laksamana Yudo mengatakan kalau sumbangan ini atau donasi ini sedianya untuk disimpan dulu begitu untuk menjaga-jaga jika ke depannya banyak wilayah yang mengalami kesulitan tabung oksigen mengingat pandemi COVID-19 masih merebak gitu di Indonesia, khususnya di Jakarta, dan nantinya pendistribusian juga akan dilakukan oleh pihak TNI AL di kapal-kapal milik TNI AL begitu yang dijadikan rumah sakit begitu. Tak hanya itu, wilayah pesisir dan masyarakat terluar juga nantinya akan mendapati bantuan ini jika memang Halo, Rizky? Ya, halo. Ya, Firda. Ya, jadi berdasarkan penjelasan dari Yudo tadi, nantinya jika masyarakat pesisir meminta untuk bantuan oksigen ini, tidak segan pihaknya akan menerjunkan bantuan gitu berupa oksigen yang sudah diserahkan ini, begitu Firda. Lantas apa yang disampaikan oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono saat serah terima tabung oksigen ini? Iya, tadi Laksamana TNI Yudo mengapresiasi langkah dari pihak swasta dari seluruh lembaga yang terkait dalam penerimaan bantuan oksigen ini. Dirinya menyatakan kalau ini merupakan bentuk sinergitas dari TNI AL dalam menjaga atau dalam mempersiapkan apabila nantinya memang pandemi COVID-19 ini meningkat kembali dan apabila nantinya tabung oksigen ini diperlukan kembali oleh masyarakat begitu, dan pihaknya juga tidak akan segan menyerahkan tabung ini ke beberapa pulau yang membutuhkan nantinya. Bahkan pada siang tadi TNI AL juga sudah menerjunkan tim Satgas vaksinasi atau tim kesehatan ke Jayapura, Papua, begitu Firda. Bagaimana untuk alasan dari pihak Yayasan Mandana Meta Carita sendiri? Mengapa dia memilih TNI AL untuk menyalurkan tabung oksigen ini? Ya, jadi tadi Direktur PT Mandana Meta Caritas menyebut kalau misalkan pihaknya memilih TNI AL karena pendistribusian dengan menggunakan kapal yang dilakukan oleh TNI AL ini diyakini mampu untuk menjangkau beberapa pulau kecil atau pulau terluar yang ada di Indonesia, terlebih daerah di Indonesia ini didominasi dengan laut begitu. Menurut Direktur, dirinya juga menyatakan kalau TNI AL menjadi salah satu mitra yang sudah bekerja sama selama ini dengan pihaknya, begitu Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono terkait hal ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Mendukung kelangkaan oksigen yang terjadi di daerah-daerah. Ya, walaupun saat ini sudah menurun dan kebutuhan oksigen juga sudah menurun di masyarakat. Ya, namun demikian kita tetap standby-kan untuk antisipasi ke depan. Ya, sehingga kita sewaktu-waktu diminta bantuan oksigen dapat kita dukung. Ya, khususnya di daerah-daerah terpencil, di pulau-pulau terluar. Sehingga seperti kemarin saat Bangka Belitung maupun Dumai membutuhkan, kita langsung geser kapal rumah sakit kita yang memiliki kemampuan untuk membuat oksigen. Ya, ini adalah oksigen mobile, sehingga nanti bisa kita taruh di kapal, sehingga sewaktu-waktu diminta bantuan
di wilayah-wilayah yang tergelar ini bisa tidak hanya terbatas 2 kapal rumah sakit kita, namun nanti akan kita tempatkan di kapal yang lain, sehingga apabila dibutuhkan dimanapun kita sudah siap. Rayakan ulang tahun sang pacar, seorang gadis belia di Lebak, Banten terpleset dan menghilang ke sungai. Berita lengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, selesai jeda, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya saya baca itu Pak. tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang gadis belia bernama Delia Agustina, 16 tahun, warga kampung Salahaur, Desa Citeras, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, jatuh terpeleset dan menghilang pada Selasa 7 September 2021. Kejadian tersebut terjadi pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu korban bersama dengan 6 orang temannya sedang merayakan ulang tahun sang pacar. Setelah merayakan ulang tahun dengan pacarnya, korban bersama 6 orang teman-temannya yang masih belia tersebut langsung bersih-bersih ke pinggir jembatan 2 Sungai Ciujung, Kabupaten Lebak, Banten. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Banten, ada Martin Ronaldo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Martin. Halo Firda dan Tribuners yang ada di Indonesia. Martin, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi korban ini bisa menghilang dan tenggelam di Sungai Ciujung? Ya, Firda dan para Tribuners, Adelia Agustina berusia 16 tahun, warga kampung Salahaur, Desa Citeras, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten ini menghilang dan tenggelam pada kemarin siang, tepatnya jam 11.00 waktu Indonesia Barat, di Jembatan 2 Sungai Ciujung, Kabupaten Lebak. Kronologi gadis belia yang berumur 16 tahun ini
bisa tenggelam dan menghilang setelah dirinya bersama dengan 5 orang temannya, termasuk juga salah satu orang pacarnya, selesai merayakan ulang tahun sang pacar, Firda. Setelah itu korban bersama dengan 5 orang teman-teman yang lainnya melakukan bersih-bersih di pinggiran Sungai Ciujung. Akan tetapi pada saat melakukan bersih-bersih, korban terpeleset, Firda, terpeleset lalu tercebur ke sungai. Dan informasi yang kami dapatkan dari saksi-saksi yang memang merupakan teman-teman korban mengatakan bahwa korban sempat ditolong, akan tetapi arus deras Sungai Ciujung yang memang pada saat kemarin siang cukup tinggi akibat intensitas hujan mengakibatkan kesulitan untuk melakukan pertolongan, Firda. Lantas, Martin, bagaimana apa yang menyebabkan korban ini bisa terjatuh dan tenggelam begitu di sungai? Ya, Firda, berdasarkan keterangan Muhammad Tiar, salah satu saksi mata yang memang berada di lokasi, pada saat itu memang korban sedang membersihkan badannya, akan tetapi memang terpeleset. Dan memang berdasarkan informasi, korban juga memang tidak bisa berenang, yang memang menyebabkan korban terseret arus sungai pada saat itu sehingga menghilang, Firda. Dan memang sampai saat ini korban masih sedang dalam tahap pencarian. Bagaimana untuk hasil atau update dari pencarian terhadap korban sejauh ini? Ya, Firda, tadi kami sempat berkomunikasi ataupun mencoba mempertanyakan kepada pihak Basarnas, BPBD, dan Tagana. Humas Basarnas Banten, Warsito, dalam keterangannya mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih menyusuri Sungai Ciujung untuk mencari keberadaan korban yang memang sudah menghilang sejak kemarin siang, Firda. Akan tetapi memang hingga pukul 1 siang tadi korban masih belum ditemukan oleh satuan pencarian dari Basarnas, BPBD, dan Tagana, Firda. Berarti saat ini korban masih dalam pencarian oleh pihak berwenang begitu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan kakak korban bernama Ferry Feriansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Nggak tahu, soalnya dia ini kabur. Oh gitu. Udah berapa hari kaburnya? Udah kabur-kaburan gitu. Nggak tiap hari, paling sore pulang dia. Oh jadi kalau dia jalan nggak ngomong dulu? Iya nggak. Kabur-kaburan. Tapi biasa dia kalau keluar jarang ngomong nih? Iya enggak. Suka dilarang juga dia. Ngumpet-ngumpet ya. Ini pacarnya kan sering ke rumah nggak sih? Sering. Udah berapa kali? Ada kali 4 kali. Pergi dari semalam apa baru pagi? Tadi pagi. Tadi pagi ya. Masih sekolah? Enggak, udah putus sekolah ya. Enggak mau. Hari-harinya apa kerja? Enggak. Di rumah? Iya, di rumah. Bilang nggak ke keluarga kalau mau main ke sini? Enggak ya? Langsung pergi. Dijemput? Enggak. Bawa motor? Tahu dia. Punya motor? Bawa motor? Enggak bawa motor. Akang tahu dari siapa nih? Dari ini, orang sini punya istri di kampung di Citras. Oh, dari di Citrasnya di mana? Di Tutul. Orang tua? Ada, cuma ibu doang. Namanya siapa yang? Adelia Agustina. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pimpinan Dayah Yayasan Pendidikan Islam YPI atau YPI, Ma'hadal Ulum Diniyah Islamu di Masjid Raya Samalanga Abu Syekh Haji Hasanul Basri mengikuti vaksinasi di Kompleks Dayah pada Minggu 5 September sore. Vaksinasi tersebut digelar oleh Polres Biren dan Dinkes Biren. Kapolres Biren AKBP Mike Hardi Wirapraja mengatakan pihaknya melakukan silaturahmi sekaligus melakukan vaksinasi bagi pimpinan dan guru Dayah setempat. Terkait informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Serambi News Indonesia, ada Yusmandis Idris yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Idris, selamat siang.
Halo, Yusmandis Idris, selamat siang. Selamat siang. Ya, Idris, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan vaksinasi di Dayahmudi ini? Jadi pada minggu siang sekitar jam 15 WIB, tim dari Polres Biren dan Dinkes melakukan kunjungan sawedaya. Kunjungan sawedaya adalah yang pertama dilakukan oleh Kapolres Biren, selaku Kapolres baru di Biren, melakukan pertemuan silaturahmi dengan pimpinan daerah dan para guru. Setelah pertemuan itu lanjutkan dengan vaksinasi. Proses vaksinasi juga berlangsung seperti biasa, pelaksanaan kesehatan, dan kemudian dilanjutkan dengan tes kesehatan lainnya. Tim vaksinasi adalah dari Dinkes Biren bersama Polres Biren dan Puskesmas Samalanga. Kemudian Idris, berapa? Iya, silakan dilanjutkan. Ada vaksinasi yang dilangsung di sana selain pimpinan daerah juga ada 56 guru daerah juga ikut vaksinasi pada sore itu. Idris, kemudian berapa jumlah warga Biren yang saat ini sudah divaksin? Ya, data sementara dari Dinkes Biren pada Selasa siang, jumlah yang sudah divaksin itu mencapai 53.000 orang dari Samalanga sampai Gandapura, dan vaksin terus dilakukan di setiap puskesmas. Lantas informasinya pada hari ini ada vaksinasi di Biren begitu, di mana saja dan siapa saja yang melaksanakannya? Ya, hari ini ada vaksinasi di kampus Al-Muslim yang dilakukan oleh tim Polres Biren bersama Polsek Samalanga dan tentunya dari Muslim sendiri. Yang vaksinasi yang berlangsung adalah yang kedua kalinya. Vaksinasi pertama berlangsung pada hari Senin, ada sekitar 200 orang sudah divaksin, dan hari ini bertambah lagi dilakukan oleh tim Polres Biren. Jadi vaksinasi sampai saat ini masih berlangsung di kampus tersebut. Selain di kampus Al-Muslim, juga di Kodim Biren juga berlangsung vaksinasi. Demikian, Biren. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan pimpinan Dayah Yayasan Pendidikan Islam, Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiyah, Masjid Raya Samalanga Abu Syekh Haji Hasanul Basri. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya sudah menerima vaksin dari Dinas Kesehatan Biren dan Kapolres Biren. Semoga membawa kebaikan bagi saya dan kepada masyarakat seluruhnya di Kabupaten Biren dan Aceh. Mudah-mudahan masyarakat dapat mengikuti sepenuhnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang personel kepolisian daerah Sulawesi Tenggara dikeroyok sejumlah orang tak dikenal atau OTK pada Senin 6 September 2021. Korban pengeroyokan adalah Bribda Y dari Satuan Bidang Dokter dan Kesehatan atau Bidokes Polda Sultra. Bribda Y dikeroyok seusai bermain futsal di salah satu lapangan di Kota Kendari sekira pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun News Sultra, ada Fadli Aksar, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fadli. Halo Firda, halo Tribuners. Fadli, bisa Anda jelaskan di mana dan kapan aksi pengeroyokan polisi ini terjadi? Iya, aksi pengeroyokan sendiri ini terjadi diawali saat Bribda Y atau Bribda Yusril Iza Mahendra bermain futsal atau bermain sepak bola di lapangan Polda Sultra. Setelah bermain sepak bola, Bribda Y ini kemudian pulang. Namun saat di perjalanan, Bribda Y kemudian dibuntuti oleh 5 kendaraan bermotor saling berboncengan. Saat itu motor Bribda Y ditendang. Saat ditendang, Bribda Y kemudian berhenti dan mencari pelaku penendang motor tersebut. Namun Bribda Y malah dikeroyok oleh 5 orang pengemudi kendaraan bermotor tersebut. Setelah itu kemudian setelah mengeroyok Bribda Y, pelaku kemudian melarikan diri menuju ke arah jalan Bundaran Adi Bahasa Kota Kendari.
Saat itu Bribda Y langsung menuju ke Polsek Baruga di Kota Kendari untuk melaporkan kejadian tersebut. Saat tiba di Polsek Baruga, Bribda Y kemudian menyimpan motor dan diantar ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Kendari. Jadi itu terjadi pada pukul 23 WITA di Kelurahan Mokaau, Kecamatan Kamu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Fadli, lantas bagaimana kondisi dari Bribda Y sendiri seusai dikeroyok oleh 5 orang OTK ini? Berdasarkan hasil visum dari Rumah Sakit Bayangkara Kota Kendari, Bribda Y sendiri mengalami luka di bagian kepala dan luka memar di bagian punggung. Luka tersebut diduga hasil atau bekas benda tumpul dan pukulan para pelaku pengeroyokan itu sendiri. Hingga saat ini Bribda Y dikabarkan masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Kota Kendari. Lantas Fadli, bagaimana untuk penyidikan dari pihak kepolisian terkait adanya pengeroyokan terhadap Bribda Y ini? Ya, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melalui Kabid Humas Polda Sutra Kombes Pol Ferry Walintukan saat diwawancarai mengatakan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan. Salah satunya polisi masih mengejar mengetahui atau mencari tahu pelaku pengeroyokan itu sendiri. Sementara untuk motif dari pengeroyokan ini, polisi juga masih mendalami, masih melakukan penyelidikan hingga sampai saat ini. Sejak sampai hari ini, sampai siang ini, pelaku dan identitas pelaku sendiri belum diketahui. Ya. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Ferry Walintukan. Berikut liputannya untuk Anda. Sekitar hari Selasa Senin malam jam 20.20 waktu Indonesia Tengah terjadi pengeroyokan terhadap anggota Polda Sutra yang jelas bernama Bribda Y setelah yang bersangkutan bermain futsal kurang lebih di Jalan 40. Ada kendaraan motor, dia pulang naik motor, dan ada motor yang menendang. Informasinya ada yang menendang dia, dan dia turun, dan dia mencari siapa yang menendangnya. Kemudian disitulah terjadi perkelahian, dan dia dikeroyok oleh teman-teman daripada lawannya. Pelakunya sendiri apakah polisi atau sipil? Untuk pelakunya saat ini masih dalam penyelidikan. Maka sekarang yang bersangkutan pun setelah dikeroyok itu, yang bersangkutan masih naik motor dan ke rumah sakit. Gitu loh. Jadi yang bersangkutan masih jalan sendiri gitu. Jadi yang bersangkutan ke rumah sakit untuk melakukan visum. Luka yang diderita apa? Nah, kalau itu masih dalam penyelidikan dan nanti luka-lukanya kita lihat hasil visum aja. Kita beralih ke Medan, Saudara. Seorang pedagang warga desa Bandar Kalipah, Kecamatan Percut Seituan, Litiwari Imam Kia dianiaya oleh segerombolan preman Beni CS pada Minggu 5 September. Ia mengaku dimintai uang sebesar Rp500.000 agar boleh berjualan sayur di Pajak Gambir Tembung, Kecamatan Percut Seituan. Penganiayaan juga menimpa anak perempuannya yang mengalami memar di bagian wajah kanan, hidung, dan punggungnya. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Medan. Ada Freddy yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Freddy. Ya, halo Firda. Freddy, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian penganiayaan terhadap pedagang ini? Ya, halo Firda. Jadi kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 5 kemarin itu, di mana seorang pedagang bernama Liti itu dimintai uang lapak sebesar Rp500.000 oleh preman setempat pada pukul 7 pagi. Namun pada saat itu seorang pedagang itu menolak untuk memberikan sehingga preman tersebut langsung pergi. Namun tak sampai di situ, rupanya pada sekitar pukul 9 pagi itu para preman itu kembali lagi dan
kembali meminta uang sebesar Rp500.000 dan pada saat itu pedagang tersebut menolak membayarkan uang yang diminta oleh kelompok preman tersebut sehingga terjadi percekcokan dan terjadi baku hantam atau penganiayaan terhadap pedagang dan juga anaknya. Jadi akibat penganiayaan tersebut sekitar pukul 11 siang korban bersama anaknya melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Percut Setuan dan mereka sudah membuat laporan dan Polsek juga pada hari Seninnya sehari setelahnya itu sudah melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku yang bernama Beni. Begitu Firda. Lantas sampai saat ini bagaimana untuk proses hukum dari preman yang menganiaya pedagang ini? Iya, jadi Firda dan juga pemirsa, Polsek Percut Setuan itu sudah menetapkan Beni sebagai tersangka pada malam tadi karena memang sudah 1x24 jam dan Beni itu terduga pelaku penganiayaan terhadap pedagang dan juga anaknya itu terancam dengan hukuman 5 tahun penjara karena sudah melakukan penganiayaan dan pengeroyokan begitu Firda dan saat ini proses hukum masih berjalan dan korban sudah menjalani pemeriksaan pada kemarin Firda. Bagaimana untuk kondisi korban ini yang dianiaya oleh pelaku? Iya Firda, untuk kondisi korban ini Liti dan anaknya itu mengalami memar-memar. Jadi kalau anaknya itu mengalami memar di lengan kanannya dan juga pahanya, sementara ibunya itu mengalami memar di pada bagian mata sebelah kiri bawah dan perutnya itu sempat mengalami pendarahan karena memang menurut pengakuannya ia sempat diinjak begitu. Bekas operasi melahirkannya itu diinjak sehingga pendarahan. Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Iwar Iman Kea, korban dari penganiayaan preman tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Saya mau minta uang pajak. Minta apa? Uang pajak. Mereka mengaku dari mana rupanya, Kak? Dari forum. Forum apa itu, Kak? Itu yang organisasi, nggak tahu aku forum. Mengatasnamakan forum ya, Kak? Ya? Iya. Kemudian kakak berikan? Ada kakak berikan? Enggak, meminta orang itu 500.000. 500.000? Pagi jam 7, selesai jam 7, enggak kupengin dia waktu meminta itu. Iya. Pergi aku belanja, udah balik kami belanja, datang dia. Udah dulu di depan kami, terus bilangin, orangnya turun kau ke situ, tak usah jual kau ke situ, bikin apa macet aja kok ke situ. Terus aku bilang tunggulah bang, dia aku turunkan makanan ini, nggak terima dia langsung ditendang ini 2 kali. Ini salah satu dia apa aja Kak, dia apa ya Kak? Berapa orang jumlah mereka Kak? Yang tahu di mataku lagi karena ditemui di mataku hanya 4 orang. 4 orang Kak ya? Iya, tapi yang tahu saksi banyak kali dibilangnya. Iya banyak. Tapi di situ aku apa? Salah satu kakak kenal kan dia namanya Beni ya? Beni yang tahu aku namanya utamanya. Itu yang utamanya pertama ini. Satu orang. Yang sedih aku seperti orang itu, aduh. Sampai nggak nampak aku di situ lah bang. Sampai aku bilangnya seperti udah mati aku di situ di lagi banyak orang. Pijak-pijak ya Bu ya? Iya. Sampai rambutku dengan rambut anakku di gantungannya gitu. Gantungan Bu ya? Sampai diludahi. Diludahi juga Bu? Orang kasihan lah diri kami. Di media sosial yang melakukan penganiayaan terhadap pedagang kaki lima seorang ibu yang terjadi di Pajak Gambir, Pasar 8, Kecamatan Persatuan. Dari tempat dia mangkal tadi atau makan di Pasar 10, saat ini tersangka atas nama berinisial BS telah kita amankan di Polsek Persatuan. Kasus perusakan SDN 2 Gunung Sari, Kecamatan Wonosamudro masih dalam penyelidikan Polres Boyolali. Meski demikian, polisi mengindikasi kasus perusakan tersebut dilatar belakangi adanya ketidakpuasan pihak-pihak tertentu terhadap sekolah atau individu guru. Kapolres Boyolali AKBP Mori Ermon mengatakan, meski telah mengantongi dugaan pelaku, namun pihaknya belum bisa menyampaikan lebih detail lagi mengenai kasus perusakan SDN 2 Gunung Sari, Kecamatan Wonosamudro tersebut. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Solo, ada Triwidodo yang akan memberikan laporannya langsung dari Boyolali. Halo, Triwidodo. Halo Firda dan Tribuners, dimanapun Anda berada. Halo Tri, bisa mendengar? Halo Firda. Bisa Firda. Halo Firda.
Halo Firza. Halo, Tri. Halo Firza. Halo. Halo. Tri Widodo, bagaimana untuk update informasi mengenai pelaku perusakan? Apakah dari pihak kepolisian sudah mengantongi identitasnya begitu? Iya, Firza dan Tribunes dimanapun Anda berada. Kasus perusakan terhadap Sekolah Negeri Dasar 2 di Gunung Sari, Kecamatan Wonosalam, Provinsi Bali, mulai terkuak. Teka-teki pelaku perusakan tersebut sudah dikantongi pihak kepolisian. Namun demikian, polisi belum bisa menyebutkan pelaku tersebut, mengingat saat ini masih dalam proses penyelidikan. Hanya saja Kapolres Boyolali AKBP Mori Ermen memastikan bahwa pelaku perusakan tersebut didasari atas dasar ketidakpuasan baik terhadap sekolah atau tidak puas terhadap guru ataupun oknum guru yang mengajar di sekolah tersebut juga. Lantas Tri Widodo, bisa diinformasikan saat ini kondisi sekolah yang rusak pasca dirusak oleh oknum ini, apakah sudah diperbaiki? Iya, Firza. Sejak di sekolah SD Negeri 2 Gunung Sari ini dirusak, kondisi sekolah
perlahan mulai diperbaiki oleh pihak sekolah dengan menggunakan dana yang berasal dari usaha sekolah. Meski begitu, perbaikan dilakukan secara bertahap, mengingat kebutuhan dana sekolah untuk melakukan perbaikan tersebut cukup banyak, mencapai 5 juta rupiah. Saat ini baru satu ruang, yakni ruang kelas 6 sekolah tersebut yang kaca rusaknya telah diganti dengan kaca yang baru. Kemudian untuk pelaku sendiri, apakah saat ini sudah dirilis begitu untuk namanya, dan apakah saat ini berarti statusnya sebagai DPO begitu, Tri? Iya, kasus perusakan ini masih dalam proses penyelidikan aparat kepolisian Polres Boyolali, sehingga kepolisian belum bisa merilis identitas pelaku ataupun menetapkan siapa pelakunya atau siapa tersangkanya. Hanya saja clue-clue ataupun identitas dari si pelaku ini sudah dikantongi, meski begitu pihak kepolisian belum akan menyebarluaskan kepada masyarakat mengenai tersangka perusakan tersebut. Sebagai informasi juga, Firda, saat ini sekolah tersebut juga sudah mulai memberlakukan uji coba pembelajaran tatap muka, hanya saja dilakukan secara terbatas, yakni dengan memasukkan separuh siswa di sekolah tersebut. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kapolres Boyolali AKBP Mori Ermon terkait perusakan di SDN 2 ini. Berikut liputannya untuk Anda. Sudah melaksanakan pemeriksaan dan penyelidikan, ya. Untuk penyelidikannya kita masih terus dalami, dan untuk pemeriksaan saksi-saksi sudah ada yang kita periksa saksi sebanyak 6 orang, ya, 6 orang. Dan sampai saat ini kita sedang menganalisa terkait dengan siapa yang berpotensi sebagai tersangka. Jadi untuk kasus ini masih tahap penyelidikan. Dari saksi-saksi yang ada, kita sudah mulai menganalisa. Dari sumber analisa tersebut saya belum bisa menyampaikan detail kepada teman-teman media, namun bisa dipastikan ada ketidakpuasan dari pelaku, ya. Kalau kita lihat dari TKP kejadiannya, ada rasa ketidakpuasan dari pelaku terhadap sekolah tersebut, atau arahnya ke individu, ketidakpuasan terhadap individu. Nah, ini sedang kita coba dalami. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai ini, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku betul kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Pasangan suami istri Winyanto 44 tahun dan Ani Warni 38 tahun beserta kedua anaknya yang tinggal di Dusun Sugat RT 4 RW 2 Desa Ngunut, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, membongkar celengan besar berbentuk macan. Uang koin serta uang kertas ditabung oleh anggota keluarga itu selama 2,5 tahun. Setelah dihitung terkumpul uang senilai 15 juta rupiah. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Jateng. Ada Agus Iswadi yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Agus, selamat siang. Selamat siang Firda. Agus, bisa Anda jelaskan berapa jumlah total dari celengan dari uang yang ada di celengan besar tersebut dan nantinya uang ini akan digunakan untuk apa? Ya, baik Firda. Untuk uang celengan macan itu berisi total 15 juta yang terdiri dari 12 juta pecahan koin 500 dan 1000 serta 3 juta terdiri dari uang kertas. Untuk saat ini uang tersebut sebagian sekitar 10 juta telah didepositkan ke bank dan sisanya telah digunakan untuk bantuan modal dan juga ditukar oleh warga, mengingat untuk keluarga dari Pak Win dan juga Bu Ani itu merupakan pengusaha ayam potong di wilayah Kecamatan Jumantono. Begitu Firda. Lantas pesan apa yang ingin disampaikan oleh pihak keluarga ini yang menabung di celengan macan besar begitu, yang total uangnya senilai 15 juta rupiah begitu? Baik tidak, untuk kaitannya dengan menabung, ini memang sudah dibiasakan oleh atau dididik oleh orang tua dari RZT sendiri yang mengunggah momen saat membedah celengan tersebut ke media sosial. Dari keluarga tersebut menghendaki bahwasannya ke depannya warga atau masyarakat umum dapat menghargai sekecil apapun uang tersebut, baik itu uang pecahan koin, sehingga ditabung sedikit demi sedikit dan akan bermanfaat untuk kedepannya. Begitu juga. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan RZT Deatanata, 20 tahun. Berikut liputannya untuk Anda. Menurut Jumantono Karanganyar. Untuk proses awal kemarin sebenarnya ceritanya seperti apa? Kok jangan memutuskan untuk memecah celengan? Oh, jadi itu celengannya itu nggak terasa udah penuh. Jadi aku menabung udah mulai sekitar 2,5 tahun. Tabungannya itu nggak tahunya udah penuh, terus akhirnya pecah. Nah, pas proses pemecahan itu yang mecah ibu saya. Nah, di dalam celengan itu terdapat uang koin dan ada uang kertas. Tetapi jumlahnya yang uang koin itu ada 13 juta dan uang kertasnya itu ada 2 juta. Ini kan bisa dikatakan tabungan keluarga. Iya. Sebenarnya awal mula idenya ini seperti apa? Awal mulanya itu ya dapat uang dari konsumen, kayak tercecer gitu sembarangan gitu. Terus kayak nyapu ada 100-an. Nah, ibu gitu kayak bilang, itu uang 100-an ambil. Kalau uang 100.000 tanpa 100 itu nggak jadi 100.000, nggak genap gitu. Terus dari situ semua keluarga kalau lihat uang langsung dikumpulin. Ketika ada uang receh tergeletak itu dimasukin dikumpul, nggak taunya udah penuh aja celengannya. 2,5 tahun. Iya, 2,5 tahun. Pesan apa sih yang ingin jenengan sampaikan? Buat teman-teman yang lain itu agar terinspirasi biar semangat menabungnya. Terus kita harus menghargai nilai mata uang sekecil apapun itu juga berharga gitu kalau kita kumpulin dikit demi dikit. Gitu. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pada sidang agenda keterangan saksi kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, JPU Kejati hadirkan 11 orang saksi. Ke-11 saksi secara bergantian memberikan keterangannya di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Sahlan Effendi di Pengadilan Tipikor Palembang pada Selasa 7 September kemarin. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Sriwijaya Pos, ada Nisha, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Nisha. Selamat siang, Firda. Nisha, bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya sidang agenda keterangan saksi ini yang digelar kemarin? Oke, baiklah Firda. Kami melaporkan dari Palembang. Memang benar bahwa kemarin digelar sidang tipikor terkait kasus dugaan korupsi Masjid Sriwijaya, yang mana pada persidangan kemarin JPU menghadirkan 11 orang saksi. Begitu begitu. Bagaimana bisa pencairan dana sebesar 50 miliar tersebut disebut menyalahi aturan begitu, Nisha? Oke, itu semua terbuka karena ada keterangan saksi dari salah satu saksi yang bernama Richard Cahyadi. Saksi Richard Cahyadi itu menerangkan bahwasanya selama ia menjabat sebagai Kepala Biro Kesra di tahun 2014 tidak ada yang namanya pembahasan mengenai proposal maupun tentang pembangunan Masjid Sriwijaya. Namun pada tahun 2015-nya ternyata ada pencairan uang sebesar 50 miliar terkait untuk pembangunan masjid tersebut. Begitu. Kemudian Nisha, adakah yang menguatkan keterangan para saksi begitu? Ya, selain saksi Richard Cahyadi yang menerangkan bahwa uang tentang adanya kesalahan di pencairan dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya, itu juga ada saksi Suwadi yang menyebutkan hampir sama keterangannya dengan Richard Cahyadi. Jadi si Suwadi ini menyebutkan bahwasanya pada saat proses pencairan dirinya hanya diminta oleh salah satu tersangka yang saat ini Ahmad Nasuhi yang juga terlibat dalam kasus ini. Jadi dia hanya menjalankan perintahnya saja tanpa tahu ada proposal atau anggaran yang dibahas di tahun sebelumnya. Begitu Firda. Kemudian Nisha, bagaimana untuk JPU Kejati Sumsel ini menanggapi keterangan-keterangan para saksi? Baik Firda, untuk JPU Kejati Sumsel sendiri menjelaskan bahwasanya memang dalam fakta persidangan yang digelar kemarin memang ada kesalahan administrasi dalam pengajuan proposal dan pencairan dana hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya itu sendiri. Itu pun terlihat dari adanya indikasi yang mana menyebutkan dana lebih dulu keluar atau dicairkan sebelum adanya proposal. Itu sudah sangat menyalahi aturan. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan saksi Richard Cahyadi dan juga JPU Kejati Sumsel M. Naimullah. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau keterangan saksi itu gimana? Ya, yang jelas apa yang kita ketahui kita sampaikan. Tapi memang benar 2014 itu tidak ada proposal kan? Berarti tahun 2015 proposal itu bersamaan dengan? Ya, sesuai dengan disampaikan pertanyaan saksi. Hakim tadi itulah yang kita jelaskan. Oke, proposal itu berhadirnya sama berbarengan dengan adanya Pak Nasuhi ya Pak, yang menggantikan kakak ya? Iya Kak. Kak, seharusnya proposal itu harusnya 2014, harusnya kalau sesuai prosedur harusnya sudah dibahas di 2014 Kak. Betul, harus dibahas di 2014. Harusnya Kak ya? Harusnya Mendagri 32 tahun 2011 kan? Tapi berarti tidak ada pembahasan di 2014 berarti Kak? Tidak ada. Aparat dari yang ada dari gubernur ya. Kalau hal ini makanya siapa ya? Alhamdulillah ya. Itu kasih apa tuh? Tadi verifikasi dokumen. Terkait pembangunan ya. Kak, tadi seperti kesaksian dari teman Ajit tadi, dia kan menandatangani NPD. Oke, Kak, berarti perjanjian di daerah PHD. KTP lokal lagi selamat ini. Sementara tadi Kak, berarti dari fakta persidangan saksi itu menerangkan kalau bahwa prosedur pengajuan proposal ini tidak sesuai aturan ya Kak? Betul. Salah satunya dana itu turun dulu baru proposal adalah. Terus masuk NPHD ditandatangani dulu baru lelang dulu baru NPHD ditandatangani Kak. Ya. Oke, berarti di sini ada kesalahan prosedural ya? Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
3 orang pelajar SD Katolik 4 Don Bosco Bitung membuat inovasi menciptakan mesin cuci tangan tanpa sentuh. 3 orang siswa itu adalah Michael Kalangi, 10 tahun, siswi kelas 6, Calvin Tano, 10 tahun, dan Darren Darin Wu, 11 tahun, siswa kelas 6 SD Katolik 4 Don Bosco Bitung menciptakan mesin cuci tangan tanpa sentuh untuk menghadapi kuis Ki Hajar atau Kita Harus Belajar. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado. Ada Christian Wayongkere yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Christian. Halo rekan Firda dan Tribun News dimanapun Anda berada. Christian, bisa Anda jelaskan terkait mesin cuci tangan yang diciptakan oleh 3 pelajar ini? Ya, baik seperti yang disampaikan rekan Firda di awal, 3 siswi atau 3 orang pelajar SD Katolik 4 Don Bosco Bitung ini menciptakan alat atau mesin cuci tangan otomatis tanpa sentuh. Alat ini dibuat dalam kaitannya dengan keikutsertaan mereka pada kuis Ki Hajar atau Kita Harus Belajar yang pada tahun ini mengambil topik STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika. Bersama dengan guru pembimbing, mereka ketiga orang pelajar SD ini menjadi utusan Provinsi Sulawesi Utara untuk tampil pada pertandingan atau pada tingkat nasional. Kemudian bagaimana ide dan gagasan dari mereka yang membuat alat atau mesin cuci tangan tanpa sentuh ini? Baik, berdasarkan hasil wawancara kami dengan ketiga orang pelajar SD dan guru pembimbing, ide mereka membuat alat cuci tangan otomatis tanpa sentuh ini berawal ketika di saat ini masyarakat yang sedang mengalami atau sedang menghadapi pandemi COVID-19 banyak melakukan kegiatan aktivitas cuci tangan di sarana atau infrastruktur protokol kesehatan, dan melalui alat-alat tersebut mereka melihat sering terjadi kontak secara tidak langsung ketika kita akan membuka atau menutup keran air tempat cuci tangan. Namun dengan alat ini mereka meyakini tidak ada kontak sama sekali karena alat ini menggunakan sensor otomatik dan infrared. Dan juga alat ini mereka buat setelah beberapa kali melihat atau menyaksikan tayangan-tayangan yang ada di media sosial seperti Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Lantas Christian, untuk keperluan apa pembuatan alat otomatis mesin cuci tangan tanpa sentuh ini? Jadi alat ini dibuat untuk sebagai proyek dalam rangka keikutsertaan ketiga orang pelajar SD ini sebagai utusan Sulawesi Utara di ajang atau perlombaan kuis Kita Harus Belajar atau Ki Hajar yang pada babak final nanti akan berlangsung pada tanggal 13 sampai 17 September 2021, di mana ketiga orang pelajar ini akan melakukan presentasinya atau mengirimkan video presentasinya lewat Zoom meeting. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Guru SD Katolik 4 Don Bosco Bitung, Sandy Fernando Lasut. Berikut liputannya untuk Anda. Tahapan kuis Ki Hajar ini merupakan kuis Ki Hajar STEM. Ya, kuis Ki Hajar STEM. STEM itu Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Memang mereka sudah mengikuti tahapan ini dari bulan Juli. Dari bulan Juli mereka melewati berbagai tahapan tes seleksi akademik. Ketika tes seleksi akademik ada 2 tes, tahap basic dan tahap intermediate. Nah, ketika tahap basic dan intermediate mereka mendapat nilai tertinggi di Sulawesi Utara. Mendapat nilai tertinggi dan berdasarkan SK dari tim Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Kemendikbud, tim SD Katolik 4 Don Bosco Bitung yang terdiri dari Michelle, Darren, dan Calvin menjadi utusan ke tingkat nasional mewakili Provinsi Sulawesi Utara. Dan terkait dengan pembuatan video STEM, ini merupakan video yang kedua. Setelah video pertama, kami membuat video problem solving dengan bentuk video pembuatan biogas sebagai suatu alat yang ramah lingkungan sehingga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan sekarang kami mendapat tema teknologi
dan kami membuat inovasi yang berkaitan dengan teknologi, yakni mesin cuci tangan otomatis. Kita beralih ke Batam, Saudara. Warga Bengkong Asrama RT 2 RW 11 Kota Batam dibuat geger dengan ditemukannya sosok mayat laki-laki yang tergantung di batang pohon tak jauh dari lapangan bola tempat biasa anak-anak perumahan setempat bermain. Dari informasi yang dihimpun di lokasi, mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh salah seorang anak yang hendak mengambil bola tak jauh dari lokasi mayat tergantung. Untuk informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Batam. Ada Noven Simanjuntak yang akan memberikan lapornya langsung dari Batam. Halo Noven. Halo Noven, selamat siang. Rekan Firda. Ya, Noven, bisa dijelaskan apakah saat ini sudah didapatkan begitu identitas mayat tersebut yang ditemukan oleh bocah yang bermain di lapangan? Ya, baik. Untuk identitas jenazah ataupun korban yang memang diketahui tergantung di salah satu batang pohon yang ada di kawasan Bengkong Asrama RT 2 RW 11 Kota Batam. Dari penyampaian Kapolsek Bengkong AKP Bob Rizal, memang di awal beliau mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang memang sudah sedari dulu berada di lokasi untuk melihat bagaimana kondisi mayat yang tergantung di pohon tersebut. Namun kemudian selang 1 jam setelahnya AKP Bengkong Bob Rizal bersama dengan timnya langsung menuju ke lokasi dan diketahui belum dapat memberikan keterangan mengenai identitas korban seperti itu. Namun memang setelah dilakukannya evakuasi kepada jenazah tersebut, kami berhasil mencoba mewawancarai salah seorang warga yang kemudian merupakan kerabat dari salah satu komunitas yang bersama-sama dengan jenazah, yang mengatakan bahwa korban merupakan Huta Galung yang berusia 41 tahun, seperti itu, rekan Firda. Untuk kronologi penemuan mayat tersebut, bagaimana informasi lengkapnya, Noven? Iya, baik, untuk penemuan mayat tersebut, pertama sekali itu berawal daripada adanya segerombolan anak-anak di daerah perumahan Bengkong Asrama yang memang setiap sore melakukan aktivitas bermain bola di daerah lahan kosong tersebut. Dan memang di daerah tersebut memang banyak pohon-pohon dan banyak pohon-pohon di daerah lapangan tersebut, dan mereka bermain bola di daerah tersebut. Dan pada saat bola tersebut mengarah ke pepohonan yang di daerah sekitar, salah satu anak melihat bahwa telah tergantungnya mayat tersebut di batang pohon yang ada di wilayah tersebut, sehingga ia berteriak dan mengajak rekan-rekannya yang lain, dan akhirnya terkumpullah beberapa warga yang menyaksikan keberadaan mayat tersebut berada di daerah Bengkong Asrama Kota Batam itu. Begitu, rekan Firda. Noven, lantas bagaimana dari pengakuan orang-orang sekitar terkait kehidupan sehari-hari pria yang digantung ini? Ya, untuk dari kerabat sendiri, ya, dari komunitas bersama dengan jenazah, itu memang diketahui bahwa mendapatkan informasi dari grup WhatsApp Bengkong Nusantara. Waktu kerabat tersebut, Robinson Huta Galung, bernama Robinson Huta Galung, ya, dia menyaksikan langsung ke lokasi dan mendapatkan informasi dari grup Bengkong Nusantara saat dia mengantarkan istrinya. Dan memang benar di saat dia memastikan di lokasi bahwa mayat tersebut merupakan rekannya yang sebelumnya bersama-sama dengan Robinson bekerja di salah satu bongkar muat di Pelabuhan Batu Ampar, dan itu merupakan juga rekan mereka di saat bermain domino seperti itu, kan Firda. Bagaimana untuk reaksi dari pihak keluarga sendiri atau kenalan atau sahabat kenalan begitu terkait adanya pria yang menggantungkan diri di pohon? Ya, baik, rekan Firda, kembali diterangkan oleh Robinson Huta Galung, mengatakan bahwa memang untuk
jenazah sendiri sebelumnya memang diketahui telah menghilang dari kediamannya, dari tempat tinggalnya beberapa waktu yang lalu. Dan untuk saat ini memang mereka sempat terkaget, termasuk Robinson Huta Galung sebagai rekannya terkaget karena diketahui memang almarhum sendiri sudah memiliki keluarga, dan juga diketahui kabar terakhir ialah almarhum dicari oleh sekelompok orang yang terindikasi ataupun diduga adanya laporan terkait diduga melakukan menghamili salah seorang wanita, yang kemudian itu diprediksi atau diduga kembali menjadi beban bagi si almarhum seperti itu. Dan untuk itu maka si korban ataupun jenazah telah meninggalkan rumah sejak beberapa hari yang lalu, dan terakhir didapati telah tergantung di dahan ataupun batang pohon yang ada di bengkong asrama Kota Batam, seperti itu, rekan Firda. Novel, lantas dari pihak kepolisian sendiri, apakah nantinya ada tindakan autopsi atau seperti apa informasi lengkapnya? Baik, rekan Firda, usai datangnya lagi tim Inafis dari kepolisian Kota Batam, maka kemudian jenazah langsung dibawa dan diotopsi ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Kota Batam. Untuk selanjutnya akan diselidiki kembali apa yang terjadi dan bagaimana kondisi daripada jenazah itu sendiri. Seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Batam, Noven Simanjuntak, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Oknum Satpam Rumah Sakit di Bandar Lampung dilaporkan ke pihak kepolisian lantaran melakukan tindakan kekerasan terhadap pedagang kaki lima atau PKL. Tindakan kekerasan tersebut dialami perempuan lanjut usia bernama Lasmi, warga Penengahan Kedaton, Bandar Lampung. Lasmi mengaku bibirnya ditonjok oknum Satpam yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Lampung. Ada Joviter Husin yang akan memberikan laporannya lengkap untuk Anda. Halo Joviter. Ya, rekan Firda. Joviter, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi terjadinya penganiayaan terhadap pedagang kaki lima oleh oknum Satpam Rumah Sakit ini? Ya, baik Firda, bisa saya sampaikan untuk kronologis dari berdasarkan keterangan korban, yaitu seorang nenek lanjut usia bernama Sulasmi. Korban menceritakan pemukulan yang dialaminya berawal saat dia hendak mengantarkan pesanan air minum dari salah satu pasien. Namun saat hendak masuk ke area rumah sakit, nenek Sulasmi dihadang oleh petugas keamanan setempat dengan alasan dilarang untuk berjualan di area rumah sakit. Namun nenek Sulasmi sendiri merasa kaget, pasalnya sejak tahun 80 ia sudah berjualan di area sekitar rumah sakit tersebut. Baik, Firda. Lantas, apakah korban sendiri saat ini berarti sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian begitu? Bagaimana informasi lengkapnya? Ya, korban sendiri langsung melapor ke Polresta Bandar Lampung atas kekerasan yang didapatkannya. Dari laporan tersebut, dia melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum Satpam. Akibat dari tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di bagian bibir. Dan saat ini dari informasi yang terbaru kami dapatkan bahwa oknum tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Baik, sudah. Oke, kemudian Joviter, bagaimana untuk keterangan dari Satpam, oknum Satpam yang menganiaya pedagang kaki lima ini? Ya, dapat kami sampaikan tadi dari petinggi Rumah Sakit RSUD AM, mereka menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi karena spontanitas, di mana memang pihak rumah sakit melarang adanya pedagang kaki lima berjualan di area rumah sakit. Namun kendati demikian, untuk para petinggi rumah sakit menyatakan tidak akan mengintervensi laporan korban. Mereka mempersilahkan korban untuk melakukan prosesnya di aparat kepolisian. Baik, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan korban bernama Lasmi. Berikut liputannya untuk Anda. Saya pulang. Saya udah dapat remote dari atas itu, dari lantai 3, lantai 4 itu. Saya dapat remote 2 biji, mau saya anterin, mau saya isi remote itu. Cuma dia nggak boleh diisi.
suruh bawa pulang, terima seorang bawa pulang. Aku ini kan punya orang, saya anterin nanti. Udah itu saya pulang. Dasar lu binatang, lu gak punya manusia, iblis. Kata-kata saya binatang. Ya binatang gak apa-apa, saya sama-sama. Ayo berangkat yuk. Berapa orang Bu yang duduk Bu? Orang satu. Ya. Pegawai atau satpam sih Bu? Satpam. Satpamnya Bu ya? Satpam. Oh. Bu, tapi biasanya boleh jangan gitu. Biasanya boleh, nggak apa-apa. Tiba-tiba dia langsung gebuk ibu ya? Ninju apa gimana? Ninju ibu langsung nggak ngomong-ngomong lagi atau? Saya terus ditarik kan depan KM itu, suruh keluar. Ayo. Ibu siapa namanya Bu? Lasmi. Bu Lasmi. Keluarga Bu? Alamatnya Bu? Alamat Penengahan. Penengahan Bu ya? Biasanya kita emang jualan sana Bu ya? Gimana? Kita berapa lama Bu jualan di situ Bu? Dari tahun 80-an saya. Udah lama. Iya Bu, jalan Bu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, Tribuners kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya, Firdana, wakil kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!